Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisrina Aulia Al-Faiz. Di video sebelumnya kita pernah membahas mengenai materi-materi berkaitan dengan matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penyelesaian persoalan dari materi matematika. Nah, sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Nisrina Aulia Al-Faiz. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, mungkin kita langsung saja untuk membahas persoalan dari materi matematika. Nah, untuk persoalan pertama ini berkaitan dengan perbandingan suatu garis. Nah, sebagai soal yang pertama kita baca. Di sini Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai ke pohon yang ada di seberang. Nah, berapa sih lebar dari sungai tersebut? Nah, kita lihat penggambarannya seperti gambar di samping. Nah, di sini ada pohon, kemudian di sini ada tongkat ya, 4 tongkat dengan titik A, B, C, dan D. Nah, di sini diketahui bahwa panjang dari tongkat A ke tongkat D adalah 4 meter, sedangkan dari tongkat D ke tongkat C adalah 6 meter dan dari tongkat A ke tongkat B adalah 8 meter. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dari pohon ke tongkat D atau merupakan lebar dari sungai tersebut. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum itu kita akan mengulas kembali materi mengenai perbandingan garis. Nah, pada soal tadi itu berkaitan dengan perbandingan garis dari segitiga sembarang. Nah, untuk rumus atau perbandingan dari segitiga sembarang ini adalah kita lihat ada penggambarannya, di mana di sini terdapat segitiga besar dan segitiga kecil. Di sini setiap garis ini memiliki nama atau seperti garis A, kemudian garis B, C, D, dan E, F. Nah, untuk perbandingannya adalah A per A ditambah B sama dengan C dibagi dengan C ditambah D sama dengan E per F. Nah, untuk ini, untuk C ditambah D merupakan panjang dari sisi segitiga besar. Nah, kalau kita akan mencari dari, misalkan kita akan mencari panjang dari garis A. Nah, maka kita harus menggunakan perbandingan, di mana misalkan A yang diketahuinya itu adalah garis E dan F, maka kita akan gunakan perbandingan dari A per A ditambah B sama dengan E per F, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan penyelesaian dari soal yang tadi. Untuk perbandingannya itu karena yang ditanyakannya adalah panjang dari E ke D ya, yang kita misalkan sebagai X. Nah, kemudian yang diketahuinya tadi DC, AB, dan DA. Nah, untuk itu kita masukkan ke perbandingannya, di mana didapat ED per EA sama dengan DC per AB. Nah, kita lihat panjang dari ED merupakan X ya. Kemudian EA adalah panjang dari pohon dari titik E ke titik A.
Kita masukkan, untuk DC-nya adalah 6, kemudian AB-nya adalah 8. ED-nya adalah X, kemudian EA-nya berarti X ditambah dengan 4 ya. Kemudian kita sederhanakan nih. 6 per 8 menjadi 3 per 4. Kemudian kita kali silang, di mana X dikalikan dengan 4, kemudian 3 dikalikan dengan X tambah 4, maka akan didapat bahwa 4X sama dengan 3X ditambah 12. Nah, kita kelompokkan atau kedua ruas ini kita kurangi dengan 3 agar mendapatkan nilai ini X-nya. Nah, kan menjadi 4X dikurangi 3X sama dengan 12. Nah, kita kurangi 4X dikurangi 3X sama dengan X, maka didapat bahwa nilai X-nya adalah 12. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah luas sungai ya. Luas sungainya itu adalah 12 meter. Nah, mungkin sekian pembahasan persoalan matematika mengenai materi perbandingan. Nah, sebelum ditutup, di sini terdapat quotes mengenai matematika. Nah, di sini dikatakan bahwa kekuatan matematika sering mengubah satu hal ke hal yang lain, mengubah geometri ke dalam bahasa. Nah, ini menurut Marcus du Sautoy. Nah, mungkin sekian dari video pembahasan persoalan yang pertama ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi di pembahasan persoalan yang kedua. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.